Apakah hewan memiliki arwah? Iya. Iya. Makanya sesuatu yang memiliki arwah artinya punya kehidupan. Arwah itu jamak dari ruh, Bu. Arwah jamak dari ruh. Arwah gentayangan, berarti banyak ruh yang gentayangan. Hanya bahasa manusia saja, arwah. Arwah jamak dari kata ruh. Yang tahu hakikat ruh hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh, dan jangan banyak dibahas. Ruh itu urusan saya, kata Allah, dan kalian tidak diberikan pengetahuan kecuali sedikit. Senang ingin tanya, ya Allah, karena ruh itu bagian dari urusanmu, ya Allah, bolehkah diberikan informasi kepada kami hal yang kami butuhkan saja? Maka disampaikan diantaranya di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Baik, Allah menciptakan manusia, disampaikan kepada Rasulullah, penegasan pada malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'in masnun. Teruskan ayatnya. Lanjutkan ayat selanjutnya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Diciptakan jasadnya dulu, jasad diciptakan. Setelah jasadnya itu muncul, ditiupkan kemudian roh. Roh yang ditiupkan membuat jasad kemudian jadi hidup, punya nilai kehidupan. Muncul dia. Ya, roh masuk kepada jasad, dirubah roh namanya jadi nafas. Nafas. Ya. Makanya ketika kita diambil pulang, nafas ditarik. Ya, Quran surah ketiga ayat 185, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau ditariknya nyaman, tenang. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nafas ditarik. Makanya jadi bahasa Indonesia diserap, bahasa Indonesia masuk menyerap kata ini. Ketika roh masuk, maka manusia mulai menjadi bernafas. Nafas, nafas, nafas. Kehilangan nafas, kehilangan unsur kehidupannya. Jadi setiap yang punya roh maka berpotensi menghadirkan nilai-nilai kehidupan dalam dirinya, gerakan, perkembangan dan seterusnya. Hewan juga jasad yang diberikan roh di dalamnya. Ada rohnya. Dan dibedakan dengan jasad manusia. Makanya kita disebut basyar. Basyar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Basyar ini 1 kali disebutkan dalam Quran. Apa artinya basyar? Basyar itu makhluk yang punya kulit yang lembut, halus, penampilan yang baik. Makanya ketika turun Quran surah At-Tin disebut beda kita dengan hewan. Jasad kita aja, dua bedanya. Kita bisa bicara, hewan tidak. Dengan akal masuk, dikontrol. Yang kedua, penampilan kita lebih bagus daripada hewan. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Gak percaya, main ke Ragunan sana. Cocokkan fisik antum dengan semua hewan yang di Ragunan. Kandidat pertama, kambing, cek. Antum dengan kambing, masih bagus antum. Singa, raja hutan, boleh. Tapi antum walaupun bukan raja, di hutan juga enggak, cek, masih bagus antum. Ahsan taqwim, jadi fisiknya bagus, keadaan bagus, diberikan akal, natik, bisa bicara. Makanya dalam istilah para ulama, manusia disebut dengan hayawanun natik. Sejenis jasad sama dengan hewan punya jasad, tapi natik bisa bicara dengan penampilan yang sempurna. Lalu setelah hewan itu mati, lanjut ke alam manakah mereka? Semua hewan, tumbuhan dan perangkat yang ada di bumi itu ditujukan, dibuat, dicipta oleh Allah untuk kepentingan kebutuhan manusia. Apa diantara dalilnya? Quran surah kedua, ini yang paling pertama disebutkan ayat 29, paling kanan sebelah bawah. Huwallazi khalaqa lakum ardi jami'a ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi lakum, untuk kalian manusia, untuk membantu kalian bagaimana menjalankan misi sebagai seorang manusia. Apa misinya manusia itu? Bagi lagi. Misi pertama di Quran surah 51 ayat 56. Paling kanan agak sedikit ke atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi pertama ibadah. Bagaimana caranya semua yang ada di bumi diserahkan oleh Allah kepada kita, digunakan untuk kepentingan ibadah. Tuh di bawah bumi ada mineral digali kemudian oleh kita, ya, dari mulai air, dari mulai emas, dari mulai tembaga, dari mulai perak, macam-macam. Antum berproses air sengaja nih minum. Apa fungsinya minum ini? Bukan cuma menghilangkan haus. Kalau cuma menghilangkan haus, hewan juga minum. Unta minum. Kami dari Taman Safari beberapa waktu lalu, ada unta di situ. Kami lihat bagaimana penjelasan tentang unta, nyata betul bagaimana Al-Quran menyampaikan jauh sebelumnya. Ya, mukjizat unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa nggak dianalisis bagaimana Allah menciptakan unta ibil? Ada lagi unta jantan Jamal. Ya, hatta yalijal jamalu, sampai Jamal masuk fi samil khiyat, sampai ke dalam lubang jarum. Kenapa disebutkan Jamal? Ada Naqah, untanya Nabi Soleh. Naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu wa aqaruha. Ya, kenapa menggunakan Naqah? Ada bedanya. Unta itu banyak, Pak. Ibil, Jamal, Naqah.
kemudian ada ba'ir, banyak. Tapi ketika digunakan istilah dalam Al-Quran indah sekali. Kalau ibil, semua jenis unta. Unta aja. Jamal, unta jantan. Tapi tulisannya pendek. Jamalun. Jamalun. Kalau pakai alif, jamalun, itu ganteng artinya. Jamal, sifat ganteng. Jamaluddin, keindahan agama. Pak Jamal, bapak ganteng. Baik, kalau ganteng ini sifatnya dimiliki oleh seseorang, maka berubah kemudian jadi jamil. Jamilun, pemilik sifat ini, indah, ganteng. Misal Anda namanya Saiful, dipakai sifat jamil, Saiful Jamil. Kalau untuk perempuan tambah tak di ujungnya, Jamilah. Ibu namanya Mulan misalnya kan, tambah Jamilah di ujungnya, Mulan Jamilah misalnya. Apa diantara hikmahnya? Minuman, kalau cuma minum, kita minum, unta minum. Dan unta itu saat minum, dia bisa menampung tuh di tembolok plus di punuknya. Dia bisa bertahan, minum sampai 100 liter, dia minum, disimpan oleh dia di tembolok, di punuk, di tembolok, simpan 3 bulan, minimal sebulan dia bisa bertahan tidak minum. Bahkan ini di punuknya bisa dikeluarkan dalam bentuk lemak jadi cairan. Minum. Jadi kalau cuma lomba minum menghilangkan haus, unta lebih jagoan. Apa beda minum kita dengan minum unta? Ini fungsinya. Bagaimana air yang kita minum ini menguatkan fisik kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat, minum haus, pakai untuk zikir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, pakai salat. Jadi kalau ada orang tiap hari minum dipanggil zikir tidak datang, salat tidak datang, ada yang salah dengan fungsi dunia minumannya. Sama, yang lainnya sama. Ini fungsi pertamanya. Ya, itu bedanya dengan kebutuhan dunianya. Ini poin utamanya. Nah, kemudian dikasih makanan. Dari mana makanan datang? Ada tumbuhan, ada hewan. Hewan diciptakan, ayam. Apa fungsi ayam? Untuk dimakan. Potong, sudah. Potong lagi, masak lagi, ayam lepas, ayam ini, ayam itu, macam-macam. Silahkan, mau menu apapun, bumbu apapun, dan sebagainya. Ayam diciptakan untuk kita makan. Bukan untuk berlebihan. Ya, jadi bukan untuk yang lainnya. Ada yang keindahan boleh. Sebagian diciptakan untuk keindahan. Ada ayam ketawa, ayam menangis, ayam berkokok, ayam macam-macam. Silahkan dengarkan. Tapi ayam itu diciptakan bukan untuk diadu. Ada banyak hikmah penciptaan hewan itu. Sapi sama diciptakan untuk apa? Untuk dimakan supaya fisik kita kuat. Tapi ada yang diciptakan itu untuk menunjukkan hal yang lainnya. Seperti misalnya kalau lingkungan kotor, apa indikasinya? Lingkungan berpenyakit, apa indikasinya? Diciptakan nyamuk. Makanya ketika Allah menciptakan nyamuk, diterangkan Quran surah kedua ayat 26 paling kanan, ya, di pertengahan sedikit ke atas. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu kalau harus memberi contoh menciptakan nyamuk atau bahkan yang lebih kecil daripada itu. Apa faedahnya? Nyamuk diciptakan untuk memberikan indikasi sekitaran lingkungan kotor nih. Enggak bagus, dia bawa penyakit. Makanya ketika nyamuknya datang, penyakit dibawa oleh kita, ditepuk, kasih baygon, kasih macam-macam. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada baygon tuh sampai sekarang. Jadi itu sifatnya. Cicak sama. Cicak ketika diciptakan itu menunjukkan ada bakteri, ada yang nggak bagus. Bahkan dalam nanti keterangan hadis yang lain ada jin di sekitarannya. Makanya nggak usah terlalu berlebihan. Kalau cicak diciptakan dimatikan, maka kalau Anda cara berpikirnya begitu, berarti Anda zalim pada ayam. Ayam itu udah diciptakan, udah sembelih, Anda makan juga. Paham ya? Nah, jadi kalau urusan untuk hewan dan semacamnya, dia diciptakan di dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada yang sifatnya jadi makanan, ada yang sifatnya jadi petunjuk, ada yang sifatnya jadi tanda alarm dalam kehidupan, macam-macam, dan seterusnya. Di akhirat nanti sudah selesai masa tugasnya. Dia hanya kebutuhan dunia saja, selesai. Ya, kecuali nanti hal-hal tertentu yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk terjadi. Ya, nanti ada beberapa bagian di balik itu. Ada yang tumbuhan, seperti Nabi mengatakan kepada batang kurma yang menangis. Ya, pada saat Nabi kemudian akan mengganti bagian dari mimbarnya yang disampaikan kepada para sahabat, dia menangis. Kata Nabi, kamu kenapa? Saya ingin tetap dipertahankan. Kata Nabi, pilih mana? Kamu sekarang selesai tugasmu, ya sudah, maksudnya dipotong, dimatikan dalam urusan dunia di situ, selesai tugasmu, dan nanti kamu akan ditanam lagi sampai di akhirat. Di akhirat ditanam di surga. Ya, ada muncul dia. Apakah aku bermohon pada Allah untuk mengabadikan kamu di sini sampai jadi mimbar? Dia memilih, ya Rasulullah, saya ingin bersamamu di surga. Maka sudah selesai tugasnya, ya, dan dipangkas dia, ya, dipotong dia, selesai. Mimbarnya sekarang berganti, zaman Nabi, zaman Utsman diperbaiki sampai sekarang kemudian dipertahankan, bisa kita lihat. Tapi itu dihidupkan kembali di akhirat menjadi bagian dari tumbuhan di taman surga. Masya Allah, ada. Ya, jadi ada tumbuh-tumbuhan yang disebutkan dan nanti tidak sama. Pisang misalnya, pernah lihat pisang? Ada, bahkan kita makan.
kan? Ada, tapi di surga sama enggak? Enggak, karena yang di surga malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat di bumi. Ada lagi, anggur ada, kurma ada, tapi di Quran disebutkan di surga banyak keindahan yang tidak pernah terasa di bumi. Ada hewan yang nanti dihidupkan kembali di akhirat. Hewan apa namanya? Kita lihat nanti saat sama-sama di surga. Baca petunjuknya, di antara nanti ada di salah satu surah dalam Al-Quran. Surahnya ada di surah ke-18.